Patrick. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitaballah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kepada Rabb semesta alam yang telah memberikan kenikmatan, limpahan rahmatnya kepada kita semua, sehingga Allah masih memberikan kekuatan kepada kita semua untuk bisa berkumpul pada kesempatan pagi yang mulia dan cerah ini. Dan kita bersyukur karena Allah telah memberikan kekuatan kepada kita semua untuk bisa menyelesaikan ibadah di bulan suci Ramadan, ibadah puasa di bulan suci Ramadan, dan berjumpa dengan hari yang fitri, sehingga insya Allah kita dalam keadaan telah diampuni dosa-dosanya dan menjadi orang-orang yang suci kembali layaknya seorang bayi yang baru lahir dari rahim ibunya. Dan alhamdulillah, seperti biasa kita dapat melanjutkan kegiatan rutin kita untuk kumpul bersama seperti biasa tiap pagi hari Kamis untuk mempraktekkan, merealisasikan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Asr, wal 'asr, demi masa, innal insana lafi khusr, sungguhnya manusia selalu dalam keadaan merugi, illa alladziina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa 'amilus shalihat, dan beramal saleh, wa tawassaw bis sabr, wa tawassaw bil haqqi, wa tawassaw bis sabr, saling menasihati di dalam kebenaran untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala pada diri kita dan keluarga kita, wa tawassaw bis sabr, dan saling menasihati untuk bersabar dalam menegakkan kebenaran agama Allah Subhanahu wa taala dan mempraktekannya dalam diri kita maupun keluarga kita. Adapun pembahasan kita dari kelanjutan pembahasan sebelumnya dalam kitab Masail Jahiliyah, permasalahan-permasalahan jahiliyah yang diselisihi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita telah sampai kepada pembahasan ke-13 dengan judul Al-Ghulu bi Ahlil Ilmi Wassalah, yang artinya berlebih-lebihan. Al-Ghulu adalah sesuatu yang melampaui batas. Nanti akan kita bahas pengertiannya. Sesuatu yang melampaui batas, ya kan? Atau sikap melampaui batas terhadap ahli ilmu atau orang-orang soleh atau orang-orang yang dikenal dengan kebaikan, ketinggian akhlak, dan kemuliaan perangai dan perilakunya. Nah, sikap berlebih-lebihan terhadap para ulama dan orang-orang soleh telah disitir oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 171 tentang perintah untuk kita menyelisihi atau menjauhi perbuatan, yaitu sikap berlebih-lebihan terhadap ahli ilmu maupun orang-orang soleh, yang kenyataan ini telah ada dari semenjak ahlul kitab, yaitu orang-orang Yahudi dan Nasara yang pernah diutus kepada mereka para nabi sebelum junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Di mana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ahlul kitab, wahai ahlul kitab, la taghlu fi dinikum. Janganlah kalian berlebih-lebihan di dalam agama kalian. Artinya di sini adalah lebih tepatnya karena orang-orang Nasara mengatakan bahwasanya Nabi Isa adalah anak Allah. Dan orang-orang Yahudi mengatakan bahwasanya Uzair adalah anak Allah. Janganlah kalian berlebih-lebihan dalam beragama. Artinya apa? Dalam ketaatan melaksanakan perintah keagamaan, aturan, praktek yang harus kita realisasikan adalah sesuai dengan apa yang telah dicontohkan dan diperintahkan, sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan diturunkan, yang itu adalah merupakan wahyu kepada utusannya. Yang legal di dalam agama dalam melaksanakan syariat adalah perintah untuk ittiba, mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui utusannya. Dan utusan yang Allah kirim kepada umat akhir zaman ini adalah Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi penutup, Nabi terakhir, dan pemimpin bagi para Nabi. Dan penyempurna syariatnya adalah merupakan penyempurna bagi syariat-syariat Allah yang pernah diturunkan kepada umat-umat sebelumnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wala taqulu 'alallahi illal haq. Dan janganlah kalian berbicara atas nama Allah kecuali dengan kebenaran. Jadi jangan sampai kita dalam beragama ini mengatasnamakan sebuah perbuatan yang tidak pernah sama sekali dicontohkan oleh duta besar Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu utusannya sebagai pembawa syariat Allah. Sesuatu yang tidak dicontohkan kemudian disandangkan karena kebodohan dan kejahilan kita, dan dikatakan ini adalah termasuk perintah atau tuntunan Allah, padahal sama sekali tidak ada dasar dan ketentuan dalam pelaksanaan amal perbuatan ibadah tersebut. Makanya hati-hati, jangan sampai kita berbicara atas nama Allah kecuali dengan kebenaran. Makanya kan syariat di dalam Islam itu sifatnya tauqifi. Sering saya jelaskan dan saya ulang-ulang biar kita ini hafal, tahu bahwa prinsip-prinsip peribadahan yang benar di dalam Islam, poin pertama yang harus kita camkan dan kita patenkan di dalam benak kita, dalam akal pikiran kita, bahwa syariat Islam ini bersifat tauqifi. Apa itu tauqifi? Bahwasanya syariat Islam itu ketentuannya datang dari Allah, tidak ada campur tangan manusia atau akal manusia dalam penetapan syariat. Adapun kita tidak lain adalah diperintahkan untuk ittiba, mengikuti, mencontoh ketentuan yang telah digariskan. Inilah dhawabit al-ibadah as-sahihah, prinsip-prinsip ibadah yang benar di dalam Islam. Kemudian ini adalah merupakan permasalahan, dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan di sini, permasalahan yang sangat berbahaya. Karena tergelincirnya umat-umat sebelum Nabi Muhammad ke dalam kesesatan karena sikap berlebih-lebihan mereka terhadap orang-orang ahli ilmu atau orang-orang soleh di kalangan mereka, yang mungkin awal langkah mereka hanya mereka ingin berniat, ya kan, mengagungkan. Seperti pernah ketika saya menerjemahkan khutbah atau ceramah nasihat salah seorang syekh di Airport Malik Abdul Aziz terhadap jamaah haji Indonesia. Ketika itu syekh berbicara tentang permasalahan
sikap berlebih-lebihan terhadap orang soleh, sampai ya kan kepada berziarah kubur. Dan ziarah kubur itu bukannya sekedar ziarah saja, ziarah kubur sunnah, tapi ada maksud-maksud tertentu. Ada maksud-maksud tertentu, dengan minta berkah lah, ya kan, cari petunjuk lah untuk jalan kehidupannya, ya kan, atau ingin mempermudah jodoh bagi anaknya karena sudah perawan tua belum kawin-kawin, atau ingin cari syarat untuk dagangannya biar laris, atau bahkan ya kan ingin meminta pertolongan karena suaminya sudah mulai punya gebetan lain, ya kan, dan lain sebagainya, dari macam-macam, ya kan. Mereka datang dengan maksud-maksud mereka untuk dilaporkan kepada orang soleh tersebut yang sudah tertidur di liang lahat. Ketika itu kami datang ke sana itu bukan untuk menyembah. Kami datang ke sana adalah sebagai penghormatan dan rasa pengagungan kami kepada mereka. Allahu Akbar. Justru sifat pengagungan yang sekarang sedang Anda bicarakan adalah merupakan langkah awal untuk bersikap berlebih-lebihan terhadap orang-orang soleh yang telah terkubur tersebut, seperti pernah dilakukan oleh umat-umat terdahulu. Itulah jalannya, lewat situ. Kita diperintahkan untuk menghormati orang yang soleh. Kita diperintahkan untuk menghormati orang-orang ahli ilmu, karena mereka berhak untuk dihormati dari yang lainnya. Karena mereka adalah orang-orang yang dekat dengan agama Allah. Allahumma innama yakhshallahu min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah adalah orang siapa? Para ulama. Ulama itu bentuk jamak dari kata alim, artinya orang yang berilmu, orang yang tahu bagaimana kedudukan dia sebagai hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tahu tentang kewajiban-kewajiban dia kepada Allah. Makanya dia dikatakan sebagai orang yang paling takut. Tapi bukan berarti kita mengangkat, menjunjung dan mengagungkan mereka di luar batas ketentuan yang telah digariskan oleh Allah, sehingga menyandangkan kepada mereka sifat-sifat ketuhanan. Bisa memberikan berkah, bisa memberikan manfaat dan madharah, menyembuhkan sakit, datangkan sakit, ya kan, bisa ngasih kualat, bisa ngabrukin jembatan, bisa datangkan banjir dan lain sebagainya. Tidak bisa. Nah, sifat pengagungan ini awal mula langkah yang menggeser umat-umat terdahulu kepada sifat ghulu, berlebih-lebihan terhadap orang-orang soleh dan orang-orang, ya kan, ahli ilmu. Dan ghulu fil lughah secara bahasa artinya adalah az-ziyadah anil had. Segala sesuatu yang melampaui batas dari ketentuan yang telah digariskan. Itu namanya ghulu. Situ diperintahkan beli roti sama majikan 1 sisir. Kok belinya 2 sih? Sisir. Akhirnya yang 1 sisir nggak kemakan, bau eman-eman. Otomatis majikan pun bakal marah. Saya nggak minta kamu beli 2. Saya minta beli kamu 1. Seperti itu. Tolong belikan, ya kan, beras 10 kilo, dibelikannya 5 kilo. Sedangkan keluarganya banyak, ya kan, berdua anaknya banyak misalnya. 10 kilo itu sekali makan beras habis, dibelikannya 5 kilo, dimarahi. Kurang. Sesuatu yang melampaui batas. Yuqal ghalal qidr, ya kan, idza irtafa'a fihi al-ma' bisabbil ghalayan. Kalau kita katakan ghalal qidr, artinya panci itu apa ya, mendidih, artinya apa? Airnya meluap warna panas. Harusnya kita matikan, ya kan,
Sebelum air itu meluap, ya kan, ini didiamkan. Ah, ini dari pengagungan tersebut didiamkan. Ngagungkan, memuliakan, ya. Tapi jangan melampaui batas. Melampaui batas, ya kenapa? Tumpah airnya. Akhirnya seharusnya kita bisa minum lewat panci tersebut, atau air yang di panci tersebut bisa membuat kopi, iya kan, 5 gelas jadinya cuma 3 gelas. Kenapa? Airnya udah tumpah. Ghalas syair, ya kan, harga yang naik, artinya apa? Keluar dari standar harga biasa. Sekarang mahal semua kayak gini. Biasa hemat sekilo 4 real bisa jadi 8 sampai 9 real apa-apaan ini. Lebaran kemana aja nggak sampai segitu. Kenapa? Istilahnya naik dari kebiasaan yang dikenal, ya kan. Adapun al-ghulu secara istilah adalah az-ziyadah wal irtifa' anil haddil ma'ruf, yaitu menambah atau naiknya, ya kan, sesuatu dari batas yang dikenal. Adapun menurut syariat, maksud al-ghulu yang diinginkan oleh syariat Islam di sini adalah az-ziyadah fi raf'i syakhs fawqa manzilatihi la'iqati bih, yaitu seseorang mengangkat melebih-lebihkan seseorang dengan menyanjung, mengagungkan, ya kan, memuji, mengangkat seseorang dari batas kedudukannya yang sesuai dengan orang Nabi memiliki keutamaan dan kemuliaan. Mereka kita puji dan kita sanjung menurut batas kedudukan kemuliaan yang telah digariskan oleh Allah untuk kita diperintahkan memuliakan mereka. Tapi bukan berarti para nabi kita jadikan sebagai sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Nggak bisa, karena itu adalah hak milik Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kan Rasulullah ngomong, kalau saya ini tahu perkara yang gaib, maka saya akan perbanyak untuk melakukan kebaikan kepada Allah. Rasulullah nggak tahu kecuali perkara-perkara yang ditampakkan oleh Allah dan diberitahukan tentang kekuasaan ilmu gaibnya Allah sebagai bukti atas kebenaran kenabian beliau sallallahu alaihi wasallam. Para jin, kalau mau diakui para jin itu adalah sebagai makhluk yang bisa mengetahui perkara yang gaib, kenapa mereka tidak tahu kalau Nabi Sulaiman sudah meninggal selama 2 tahun? Silahkan baca Al-Quran. Makanya orang yang pinter Al-Quran insya Allah nggak bakal gampang dibohongin orang. Karena di Indonesia kan cari duit sulit, Pak. Persaingan ketat, sehingga orang tuh cari celah. Nah, orang yang cari celah ini orang yang kadang orang yang tidak takut dengan halal haram. Akhirnya ambil jalan pintas, yang penting gue dapat duit. Selesai perkara. Seperti kemarin ada telepon, ya kan? Ada pembantu datang ke sini tapi ternyata agamanya Hindu, ketahuan. Agamanya Hindu, orang Jember. Ketahuan agamanya Hindu oleh majikannya. Nah, majikannya, iya kan, dalam artian, loh, saya ini seorang muslim ya, saya biasa keluar pergi ke Madinah dan ke Mekah. Saya tidak akan memaksa dia masuk Islam, tapi dia telah membohongi saya. Saya tidak akan mempermasalahkan dia beragama Hindu atau apa, tapi yang saya inginkan adalah seorang pembantu muslimah, karena saya adalah orang yang sering turun ke Mekah dan ke Madinah, sedangkan orang non-muslim tidak boleh masuk ke Mekah dan ke Madinah. Jadi bagaimana solusinya? Saya sudah merasa dibohongi. Pertama, dia bukan seorang wanita muslimah, tapi ternyata iqomahnya dan
paspornya muslim. Ya kan? Ya silakan, situ mau masuk Islam atau mau belajar Islam dahulu, kami tuntun. Ya kalau tidak mau masuk Islam, ya kami pun tidak akan mendolimi. Kami akan pulangkan Anda. Berapa bulan situ sudah belajar dan sudah duduk di sini, akan kami berikan haknya, silahkan pulang. Tapi dia ternyata, kata dia, Pak, yang penting saya dapat duit. Saya orang paling melarat di kampung saya. Seakan-akan dia udah gak mau tahu urusan agama. Saya mau masuk Islam, mau belajar Islam pun saya siap sekarang. Oh, alhamdulillah, tapi yang penting ibu jangan terpaksa. Nggak boleh. Kami tidak, dalam Islam tidak ada prinsip paksaan untuk, ya kan? Ya sudah Pak, terserah. Yang penting saya adalah orang yang paling melarat dan saya cuma ingin ngasih makan ke anak-anak dan keluarga saya. Jadi memang sulit. Nah, persaingan ketat kayak gini, kadang-kadang orang itu mencari dan mencetuskan cari uang itu walaupun dengan mengkomersilkan agama dengan mengatasnamakan agama untuk cari duit. Makanya keluar kan ustadz kiai karbitan mendadak gitu, jeder buat sensasi pur, ya kan. Keluar lagi cari metode ini apa lagi, yang lain sebagainya, ya kan. Yang ada nyembuhkan pakai kambingnya mahal berubah jadi jeruk dan lain sebagainya, berdakwah dari dalam kubur, ya kan. Pengobatan dengan cara ini, dengan cara itu. Ya kan, memindahkan penyakit ke hewan. Ya kan, ada lagi pengobatan dengan, ya kan, cuma ngitung tok kiainya, Pak. Cuma ngitung tok, ya kan, dilihat orangnya katanya tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bul sampai ngerokok. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wah, setannya ada 7 Pak di dalamnya. Sebulan lagi datang ke situ, hitungannya bukan 7 lagi, sampai 13. Nambah. Ya itu. Ya kan, kejauhan kita dari tuntunan agama Allah Subhanahu wa taala yang benar, ya kan? Nah, mengangkat seseorang dari batas, ya kan? Kebiasaan dari batas ketentuan yang memang harus ditetapkan atau kedudukan dia, seperti mengangkat, ya kan, kemuliaan para nabi atau orang-orang soleh, ya kan, mengangkat kemuliaan mereka sampai kepada batas menyandangkan sifat-sifat ketuhanan kepada mereka, ya kan. Hati-hati kamu, jangan nentang ini itu, nanti bisa kualat, nanti kamu bisa kayak gini, bisa kayak gitu. Ikuti perintahnya, ada apa semua, ya kan. Makanya saya sering mendapatkan beberapa teman-teman yang datang kepada saya dan mengadu. Ada sekitar 3 kasus, ya kan, yang mereka itu akhirnya mengaku, saya itu dulunya orang yang percaya dengan klinik-klinik kayak gitu, Ustaz. Percaya saya dengan kayak gituan. Orang pinter ini itu ada apa semua. Tapi ternyata di belakang itu apa? Dari 3 kejadian ini, istrinya dimakan sama dukun semua. Dimakan sama dukunnya semua. Di situ dia baru sadar. Wah, ada yang katanya hamil sama makhluk halus, iya kan, sampai akhirnya dia makhluk halusnya sampean, Mas. Iya kan? Iya, makhluk halusnya sampean itu. Baru dia sekarang terperangah dan sadar. Anda bermuamalah dengan orang yang tidak takut dengan Allah. Orang nggak mau jadi dukun kecuali dia harus kufur. Bagaimana dia akan takut
untuk merenggut kehormatan saudaranya, sedangkan dia adalah orang yang sedang melakukan perbuatan paling zalim. Inna syirka la dzulmun adzim. Sebesar-besar perbuatan kezaliman kepada sang pencipta. Ya kan, fa ahlul jahiliyah. Nah, kebiasaan orang-orang di zaman jahiliyah. Nah, ini yang diselisih oleh Rasulullah SAW ketika mereka itu berlebih-lebihan dalam mengangkat seseorang sampai diangkat kedudukan mereka, ya kan, dan dijadikan mereka sebagai tandingan-tandingan Allah Subhanahu wa taala. Seperti orang-orang Yahudi yang mengatakan bahwasanya tadi seperti saya katakan bahwasanya Uzair adalah anak Allah, dan orang-orang Nasara berlebihan dalam mengangkat Nabi Isa sampai mengatakan bahwasanya Isa adalah anak Allah Subhanahu wa taala. Ya kan, dari hanya sebuah manusia biasa sampai diangkat menjadi atau disandangkan atau disejajarkan dengan ketuhanan. Dan dikatakan bahwa dia adalah anak Allah. Wa kadzalika qaum Nuh, juga kaumnya Nabi Nuh. Ketika mereka berlebih-lebihan terhadap orang-orang soleh di kalangan mereka. Pada awalnya mereka hanya ingin mengagungkan, memuliakan. Nah, caranya apa? Dengan membuat patung-patung mereka. Bergeser, beranak pinak. Iblis, syayatin masuk. Akhirnya apa? Menggeser keyakinan mereka dari hanya sebuah pengagungan menjadi peribadahan kepada mereka, dan mengangkat mereka sampai derajat ketuhanan. Makanya disitir oleh Allah kan? Ayatnya jelas, ini kisah udah jelas ini. Cuma kita banyak tidak memperhatikan kisah-kisah ini dalam Al-Quran. Bukan permasalahannya. Memang awalnya masa sih naruh patung tok, ya kan? Nggak boleh, nggak mungkin kita bakal nyembah, ya kan? Makanya dibuat patung telanjang di depan rumahnya. Perempuan masih kayak gini. Memang awalnya seperti itu, dan mereka pun dulu seperti itu. Hanya sekedar hiasan, pengingat, supaya kita kalau lihat, oh ini dulu patungnya siapa? Fulan, dia adalah orang yang besar, orang yang wah. Anak dari kecil dapat doktrin kan dari bapaknya. Anak pun akan tampil ketika itu berbeda, memberikan lebih kepada cucunya. Cucu pun akan tampil berbeda dan lebih memberikan kepada, sampai akhirnya mulai dikeramatkan, mulai, ya kan, sesajennya keluar, mulai sampai akhirnya tempat minta berkah dan lain sebagainya, sampai akhirnya tempat buat ibadah dengan cara maksiat. Nah, orang ini akalnya di mana? Situ tuh akalnya di mana? Dikasih akal sama Allah Subhanahu wa taala. Masa mau cari berkah dengan cara maksiat? Wong yang bukan dengan cara maksiat aja tidak diperbolehkan, kok ini cari berkah dengan cara maksiat. Yang bisa berhubungan mesum 7 hari 7 malam di tempat tersebut dengan pasangan yang sama, dapat berkah ini dan itu. Nah, situ itu orang muslim, atau situ orang yang berkeyakinan animisme dan dinamis. Na'udzubillah. Makanya Allah menyetir dalam surat Nuh ayat 23, wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna wadda wa suwa'a wa yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Janganlah kalian sekali-kali meninggalkan penyembahan kepada Tuhan-Tuhan kalian. Nah, meninggalkan dan melepaskan penyembahan kepada Tuhan-Tuhan kalian. Siapa mereka? Wadda, Suwa', Yaghuth, Ya'uq, dan Nasra. Yang mereka ini adalah nama-nama orang soleh yang pernah hidup di zaman kenabian Nuh alaihis salam. Orang yang dicintai karena kebaikan mereka, kemuliaan dan keagungan akhlak, perangai mereka, sehingga ketika mereka meninggal merasa kehilangan itu masyarakat. Awalnya mengagungkan dengan buat patung, akhirnya menyembah, menjadikannya sebagai sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala.
ya kan? Dan begitu juga kelompok-kelompok orang musyrik sampai sekarang ini, ya kan, yang berlebih-lebihan terhadap orang-orang soleh, sampai kepada derajat tawaf, ya kan, di kuburan mereka, berkorban, nyembelih, ya kan, di kuburan mereka, bernazar untuk mereka, meminta pertolongan, ya kan, kepada orang-orang yang sudah terkubur di dalam kuburan, ya kan, ketika dalam keadaan, ya kan, sulit kembali kepada mereka. Orang-orang musyrik di zaman jahiliyah, ketika mereka dalam keadaan sulit, mereka ingat Allah dan doanya langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang kufar Quraisy yang dikatakan sebagai orang jahiliyah, orang musyrik, dan diceritakan dalam ayat dalam Al-Quran, ketika mereka betul-betul menghadapi kesulitan yang mereka melihat sudah tidak mungkin ada lagi keselamatan, mereka langsung doa kepada Allah. Direct langsung. Nah, tadi Tuhan-Tuhan itu, Lata, Uzza, Manat itu disingkirkan dulu sama mereka, langsung kepada Allah. Tapi giliran musibahnya udah hilang, balik lagi nyembah Allah melalui mereka. Ini mereka masih kenal Allah. Nah, umat di zaman sekarang gak sulit, gak seneng, gak kenal sama Allah. Yang mereka kenal ya itu tadi, yang keramat tadi. Jadi kalau mau dikatakan mendingnya kan masih mending orang-orang jahiliyah. Orang jahiliyah ketika benar-benar kesulitan, langsung doanya direct. Ini bangga, nggak seneng, nggak susah. Mereka melakukan perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kan, meminta kepada mereka untuk dipenuhi segala kebutuhan-kebutuhan, keinginan-keinginan, ya kan? Fal ghulu yajuru ashabahu ila syirik. Nah, ini sikap berlebih-lebihan ini akan menarik pelakunya kepada perbuatan syirik. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, ya kan, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, la tutruni kama ataratin nasara ibn Maryam. Ini Rasulullah sudah memperingatkan. La tutruni, janganlah kalian memujiku, kata Rasulullah. Rasulullah berhak untuk dipuji, makanya kenapa ada syariat yang namanya salat. Allahumma, ya kan, salawat Ibrahim, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Yang kita dibalas dengan ibadah bersolawat kepada Rasulullah SAW dengan ketentuan solawat yang telah diajarkan dalam syariat Islam, bukan ngarang solawat sendiri. Karena solawat bagian daripada ibadah di dalam Islam, yang sifatnya kita harus mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Makanya para sahabatnya datang dan bertanya, ya Rasulullah, ajarkan kepada kami bagaimana cara untuk bersolawat kepada engkau ya Rasulullah. Nah, ini kita lihat, sahabatnya datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ajarkan kepadaku bagaimana cara aku untuk bersolawat kepadamu. Padahal mereka ahli bahasa. Mereka ketika itu adalah orang-orang yang berbicara dengan sastra Arab. Membuat solawat sendiri, wah gampang, lembar-lembaran, Pak. Tapi kalau mereka membuat solawat sendiri, tidak datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, kami telah mengetahui bagaimana untuk mengucapkan salam kepadamu. Sekarang saya ingin tahu bagaimana cara kami untuk bersolawat kepadamu. Orang yang akil langsung paham. Anda bisa lihat hadis-hadisnya itu yang punya wajis itu dalam pembahasan solawat, bab solawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. La tatruni, jangan engkau angkat aku, kata Rasulullah. Engkau puji aku secara berlebihan, seperti engkau memuji atau seperti orang-orang Nasara memuji Isa ibnu Maryam sampai mengangkatnya dari batas kenabian dan menyandangkan kepada beliau sifat-sifat ketuhanan. Al-itra al-ghulu fil madah, artinya berlebih-lebihan dalam
dalam memuji. Rasulullah kita puji, tapi dengan pujian batas, ya kan, dia sebagai seorang nabi, ya kan. Engkau yang membuka kesulitan, ya kan, engkau yang membuka tali yang bundel istilahnya, engkau yang membuka, ya kan, pintu dan lain sebagainya. Padahal itu adalah merupakan pujian-pujian yang sebenarnya tidak berhak untuk kita sandangkan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pembuka pintu kesusahan, pembuka pintu kesulitan, pembuka pintu, ya kan, penyelamat dan lain sebagainya. Kemudian innama ana abdun, sungguhnya aku adalah seorang hamba. Faqulu abdullahi wa rasul. Maka katakanlah aku sebagai hamba Allah dan rasul utusannya. Label kedudukannya siapa dia? Rasulullah. Hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Antum lihat dalam Al-Qur'an. Allah ketika manggil Rasulullah siapa? Abd. Hamba. Bukan, ya kan, pembuka pintu, ya kan, rezeki atau pembuka pintu dan lain sebagainya, ya kan, pengangkat mara bahaya. Kalau memang Rasulullah bisa mengangkat mara bahaya dalam perang Uhud, Rasulullah nggak bakal terluka. Panahnya mau lewat sudah tahu dulu, panah lewat les. Ini Rasulullah terluka. Rasulullah giginya lepas, menunjukkan dia adalah seorang hamba yang biasa. Seperti tadi saya katakan, Nabi siapa? Sulaiman, yang Allah tundukkan kepada mereka para jin yang bekerja dengan penuh rasa takut untuk Nabi Sulaiman. Dan ketika itu Nabi Sulaiman meninggal dalam keadaan bersandar dengan tongkatnya, dan tidak ada yang tahu dari para jin. Itu kisah disebutkan dalam Al-Quran. Bukan sehari 2 hari, Pak, 2 tahun mereka tidak tahu kalau Nabi Sulaiman sudah meninggal. Ketahuan ketika sudah mulai keropos kayunya dan jatuh. Baru tahu mereka kalau Nabi Sulaiman sudah meninggal. Situ menuntut ilmu di mana? Mau sampai Gunung Lawu, Gunung Kawi. Tidak ada yang melebihi ketentuan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wal ghulu fil ashkhas minal anbiya'i was salihin huwa alladhi awqa'a al musyrikina minal kitabini wal ummiyina fi syirkil akbar. Nah, ini berlebih-lebihan dalam menyikapi orang-orang soleh, para nabi, yang menjatuhkan orang-orang musyrik dari golongan ahli kitab maupun orang-orang yang jahiliyah yang tidak bisa baca dan tulis ini kepada perbuatan syirik besar. Padahal mereka adalah orang-orang yang mengakui tauhid rububiyah. Ya kan? Wal wajib. Nah, ini an yu'raf al-ashkhas qadrahum al-la'iq bihim. Yang wajib adalah kita mengenal setiap orang sesuai dengan kemuliaan yang pantas untuk disandangkan kepada mereka. Fayu'raful lirusul risalatihim. Para rasul dikenal dengan risalah kenabian mereka. Dimuliakan dengan risalah kenabian mereka. Wa yu'rafu lis-salihina salahahum. Dan orang-orang soleh kita kenal dengan kesolehan mereka, kebaikan mereka. Ya kan? Wa yu'rafu lil ulama ilmahum. Para ulama kita puji, kita kenal dengan keilmuan mereka. Wa annahum afdalu min ghairihim.
dan kita muliakan, ya kan, orang-orang yang berilmu lebih dari yang lainnya karena keilmuan orang tersebut. Makanya disebutkan kan dalam hadis, fa fadlul alim 'alal 'abidi ka fadlil qamari 'ala sa'iril kawaib, kata Rasulullah. Keutamaan orang yang alim, orang yang berilmu dengan orang yang hanya cuma ibadah saja atau ahli ibadah, itu seperti keutamaan atau kelebihan bulan terhadap apa ini, planet-planet yang lainnya. Mungkin kalau kita lihat bintang lebih besar daripada bulan, tapi jauh sehingga cuma terlihat tip, tip. Tapi antum lihat bulan bagaimana indah. Karena orang ahli ibadah hanya bisa bermanfaat untuk dirinya sendiri, tapi orang yang berilmu bermanfaat untuk dirinya dan bermanfaat untuk orang lain, khususnya orang yang berilmu dan mengajarkan ilmunya, orang yang berhasil melaksanakan kebaikan dan mengajarkan kebaikannya untuk orang lain supaya mendapatkan kebaikan seperti kebaikan yang dia dapatkan. Makanya kan 4 prinsip dalam surat Al-Asr ini yang harus kita terapkan dalam diri kita. Kewajiban yang terkandung dalam surat Al-Asr ini 4 perkara. Kewajiban seorang muslim itu harus berilmu. Jadi orang Islam itu keislamannya bukan KTP toh, tapi Islam yang dalam artian Islam yang berilmu, tahu apa kewajiban yang harus dilaksanakan, apa kewajiban dia kepada Allah, apa kewajiban dia kepada Rasulnya, dan apa kewajiban dia terhadap Islam. Arti berilmu di sini adalah berilmu tentang siapa Allah, berilmu kepada siapa nabinya, dan berilmu apa itu Islam. Karena 3 perkara ini akan ditanya di dalam kubur. Ketika dimasukin kuburan, apa yang ditanya? Hartanya, pangkatnya, kedudukannya, bintangnya, tanda jasanya. Situ dikuburkan di Taman Makam Pahlawan, iya kan? Pakai marmer, nggak kepake semuanya. Situ baru jadi bupati di negara situ. Sampai ke Saudi di Mina tidur di lesehan. Padahal situ bupati, ini baru dunia. Iya kan? Situ Kapolda di mana di negara situ. Iya kan, yang menguasai. Ya kan? Takut semua. Baru loncat ke Saudi. Nggak dapat kemah, tidur di pinggir jalan. Nggak ada yang kenal situ Kapolda atau apa. Sama polisi yang ini jenderal loh di sana pangkatnya, ya kan. Sama polisi yang di pinggir jalan, hush, roh. Terus itu mau ngatain, saya ini polisi di sana. Esbak kayak gitu kan. Ah, ini baru dunia, baru pindah dunia tak. Belum pindah ke akhirat, baru pindah kota, baru pindah negara tak. Sudah nggak ada harganya. Digusah tok sama polisi yang apa, pangkatnya kopral lah kan. Atau polisi-polisi yang baru jadi itu, yang masih latihan, yang dikirim di haram itu, digentak-gentak, ini nggak tahu nih orang ini, tapi dia mau berbuat apa? Mau bisa ngomong saya polisi, mau ditunjukkan bintangnya, nggak kepakainya di mana? Di sana, di Indonesia. Ah, ini baru perpindahan antar dunia negara. Gimana situ pindah ke akhirat? Nggak kepake. Ini karena keutamaan yang tadi nih, berilmu. Yang pertama, siapa Allah? Karena yang ditanya ini, man rabbuk. Ya, orang yang kenal sama Allah bisa jawab, Rabbi Allah. Tapi orang yang nggak kenal sama Allah bisa jawab? Nggak bisa. Mau diapalin dulu, nggak pakai ujian kayak di dunia ini. Ditanya, man nabiyuk, siapa nabimu? Yang kenal sama nabinya di dunia bisa jawab, karena dia tahu bagaimana cara mengenal nabinya. Ditanya, man madinuk, apa agamamu? Ya, kalau Islamnya KTP nggak bisa jauh. Islamnya situ cuma ditulisan KTP tok. Tapi orang yang betul-betul mengetahui apa kewajiban dia terhadap Islam, dia akan bisa jauh berilmu. Kedua, beramal soleh.
mengamalkan ilmu yang dia telah sampaikan. Yang ketiga, berdakwah, ngajar. Nah ini makanya orang yang berilmu keutamaannya lebih hanya sekedar orang yang pinter ibadah. Karena orang yang pinter ibadah itu dia kadang-kadang modal semangat tok, nggak bisa milah. Ini ada tuntunannya, oh ini nggak ada tuntunannya. Yang penting, terima sini. Apa syaratnya, ya kan? Kita laksanakan, ya kan? Tapi orang yang berilmu, dia tidak akan melangkah untuk melaksanakan ketaatan ibadah kepada Allah kecuali berdasarkan ilmu. Nah, dengan berilmunya dia akan beribadah dengan secara benar, nggak serampangan. Asal terima aja, enggak. Ada dalilnya, ada dasarnya, sami'na wa ta'na. Enggak ada dasarnya, ma'assalam. Saya nggak mau capek, tapi tanpa hasil. Kemudian bersabar dalam mempraktekkan ilmu tersebut dan mengajarkannya kepada orang lain, karena nggak semua orang mau diajak baik. Nggak semua orang mau diajak benar. Seperti itu. Jadi mereka dipuji sesuai dengan kedudukan mereka, ya kan, dihormati sesuai dengan kedudukan mereka, ya kan, dan tidak diangkat melebihi batas ketentuan yang telah, atau batas ketentuan yang digariskan kepada mereka. Allah berfirman, ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi ilal haqq. Wahai ahli kitab, janganlah engkau berlebih-lebihan di dalam agama kalian, artinya mengangkat Isa sampai menjadi anak Allah. Wa la taqulu 'ala Allahi illal haqq, dan jangan berbicara atas nama Allah kecuali dengan benar. Innamal masihu Isa bin Maryam. Nah, sesungguhnya Al-Masih Isa anak Maryam Rasulullah, hanya seorang utusan Allah. Ini pangkatnya apa? Utusan Allah, Nabi Allah. Walaupun lain kan, beda dengan orang biasa, karena ini diangkat oleh Allah menjadi seorang Rasul. Wa kalimatuhu, dan kalimat yang dengan kalimat tersebut Allah jadikan Nabi Isa, yaitu kalimat kun fayakun. Alqaha ila Maryam, yang disampaikan kepada Maryam, sehingga Maryam menjadi orang yang, ya kan, menjadi orang yang hamil padahal dia belum menikah. Dan dijadikan, diangkat Isa menjadi anak Allah karena kaget, ya Allah, gimana perempuan bisa padahal nggak ada suaminya. Karena yang umum itu kan harus melalui proses pernikahan dan lain sebagainya. Tapi orang yang berilmu tahu, kok aneh. Bagi Allah tidak ada yang aneh. Maryam hamil Nabi Isa tanpa suami, ya kan, tidak perlu menjadi sesuatu yang aneh. Nabi Adam nggak ada bapaknya, nggak ada ibunya, Allah jadikan. Aneh lagi, istrinya Hawa, ya kan, punya bapak nggak punya ibu. Hawa dari mana Allah ciptakan? Terlahir dari Adam. Walaupun prosesnya nggak berarti terus kayak proses wanita melahirkan, ya kan. Tapi intinya Hawa itu berasal dari Adam. Allah ciptakan dari Adam. Berarti Hawa cuma punya bapak dan tidak punya ibu. Allah berikan percontohan ketiga dari ibu tanpa bapak. Kemudian sisa manusia melalui proses, ya kan, perkawinan. Ini Allah sudah tunjukkan semuanya. Apa yang Allah tidak bisa berbuat? Membuat manusia tanpa bapak, tanpa ibu. Udah ada contohnya Nabi Adam. Membuat seorang wanita tanpa ibu, karena setiap laki-laki mesti lahir dari seorang wanita. Ini kebalik. Allah jadikan percontohan Hawa, ibu kita, yang nggak ada bapak, ya kan, Maryam. Kemudian yang sisanya seperti biasa. Wa ruhun minhu, ya kan, fa aminu billahi wa rasulih, maka berimanlah kepada Allah dan Rasulnya. Wala taqulu thalatha, dan janganlah kalian berbicara tentang keyakinan trinitas itu tadi. Kemudian Allah berfirman, qul ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum. Ahlul kitab, janganlah kalian berlebih-lebihan dalam agama kalian, ghairal haq, kecuali dengan benar dalam apa?
dalam melaksanakan perintah dan larangan Allah. Aturannya sudah digariskan, laksanakan seperti itu. Jangan ditambahi apalagi mengurangi. Wala tattabi'u ahwa'a qaumin qad dallu, dan janganlah kalian mengikuti hawa nafsunya orang-orang yang telah sesat min qabl, sebelum kalian. Hati-hati. Ini orang-orang sebelum kalian sesat karena berlebih-lebihan dalam agama mereka. Modal semangat tok, kurang tambahi. Kurang mantep tambahi. Jadi agamanya ukurannya kurang mantep. Nggak asik kalau kayak gini tok. Kurang semarak dan lain sebagainya. Iya kan? Kalau nggak ditaruh beduk kan nggak semarak. Pegangannya itu tok udah. Kayak makan, ya kan, seperti biasa Pak Hamdan. Kayak makan sayur asem tanpa garam, atau makan nasi putih tanpa sayur. Itu dalilnya. Kita ulang lagi. Karena memang, ya kan, waktu itu ada di, ya kan, teman saya Ustaz Miftah itu waktu ketemu salah seorang kiai besar di daerah saya, ya kan, ketika memperingati, betul dia nggak bisa mengeluarkan dalil apa-apa. Memang nggak ada tuntunannya. Tapi jawaban dia cuma apa? Situ kok. Ya kan. Kalau kita lakukan kayak gini kan kayak makan nasi tanpa sayur. Ya kan, ketika itu dijawab oleh Ustaz Miftah, loh, agama bukan urusan, ya kan, agama makan sayur ini kasih garam atau apa, enggak Pak. Agama itu Pak Kiai, ketentuannya harus kita laksanakan sesuai dengan tuntunan yang telah diajarkan. Agama itu bukan kita ngikutin kemauan masyarakat. Ya memang masyarakatnya kayak gitu, gimana lagi? Ya kita ngikutin arus. Nanti kalau kita nggak ikutin, akhirnya kita ditinggal loh. Seorang kiai, seorang ustadz nggak butuh kepada umat, kepada masyarakat. Kata orang sini, situ mau ikut, ini yang hak, ini yang benar, nggak mau terus, kata orang sini, ya kan? Roh inggale. Ini kebenaran, hak-hak. Salah. Bid'ah. Ini kebenaran yang harus kita laksanakan. Karena kita sedang berbicara agama, bukan mengikuti kemauan masyarakat. Agama adalah kita mengikuti kemauan Allah, bukan mengikuti kemauan manusia. Situ mau melaksanakan, kita sudah sampaikan hujjahnya. Situ nggak mau melaksanakan, ahlan wa sahlan. Kami tidak rugi, tapi kita telah sampaikan kebenaran. Seperti itu. Ya kan, qad dallu min qabl, yang telah sesat sebelumnya, wa adallu katsiran, dan menyesatkan kebanyakan manusia setelahnya. Wa dallu an sawa'is sabil, sehingga melenceng dari jalan yang lurus. Makanya Nabi memperingatkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Nasa'i, Ibnu Majah dan Ahmad di dalam musnadnya, iyyakum wal ghulu fid din. Hati-hati kalian dalam berlebih-lebihan dalam agama. Anda berlebih-lebihan dalam agama tidak menyelesaikan masalah. Justru akan memberatkan kita sendiri. Agama itu mudah. Ikuti seperti apa yang telah diajarkan. Enak, gampang, ya kan? Karena contohnya sudah banyak. Allah perintahkan kepada orang Yahudi, sembelih sapi. Kalau mereka memang orang-orang yang mau ikuti ketentuan Allah, selesai kan? Yang penting sapi gemuk, pegang, cek, sembelih, gampang kan? Ini enggak, cari-cari, laki apa perempuan? Oh, tanya, perempuan, warna kulitnya apa? Tanya lagi, kemerah-merahan, buntutnya gimana? Oh, terus agak pendek, umurnya berapa? Ini terus nyusahkan lakukan Islam sesuai dengan ketentuan yang dilaksanakan. Walaupun situ bisa berbuat lebih. Zikir setelah sholat, perintahnya 33 kali. Walaupun kita mampu 1000 kali kita bisa. Tapi agama bukan modal semangat. 33. Itu yang perintahkan 33. Subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar. Selesai. Masuk bonus kita. Belum.
Ya kan, ke rekening kita khusus ini. Udah ada rekeningnya, nomornya khusus. Masuk, grek. Nah situ yang baca 1000. Woyuh. Ya kan. Sampai delosor-delosor. Kosong rekeningnya, nggak dapat apa-apa. Lah persyaratannya nggak masuk. Perintahnya 33, situ ngasih 1000. Nggak masuk. Iya, salah pin, error. Situ masukin pin berapa? 4 nomor. Kartu ini. Ya udah 4 nomor. Kasih 5, balik lagi, nggak bakal masuk. Segitu yang dilaksanakan. Ya kan? Jangan dibuat sulit. Gitu. Ada kematian misalnya. Enak sebenarnya kalau diajarkan Rasulullah. Orang yang kena musibah duduk aja di rumah tiring-tiring. Tangganya ngirim. Ya kan? Saudaranya pada ngirim. Ada tamu datang tinggal sediakan makanan sudah jahis. Ngerepotin diri sendiri. Wah, iya. Uang sendiri habis, nyari utang lagi, ya kan? Ngasih makan manusia. Wah, iya. Mayitnya utangnya belum dibayar. Sulit, ya kan? Sedikit lagi. Fa inna ma ahlaka man kana qablakum, sungguhnya hancurnya, binasanya orang-orang sebelum kalian karena al-ghulu fiddin, karena berlebihan di dalam agama, ya kan? Semoga ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.